Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Keisha Fiorella dengan NRP 5017251042. Hari ini saya akan mempresentasikan mengenai materi buku paket untuk bab 4 yang berjudul Tektonik Lempeng. Tektonik merupakan cabang ilmu geologi yang mempelajari struktur besar bumi seperti lipatan, patahan, dan pegunungan. Permukaan bumi tersusun atas beberapa lempeng besar yang bergerak sangat lambat. Aktivitas geologi yang signifikan seperti gempa bumi dan vulkanisme biasanya terjadi di daerah batas lempeng. Saat ini, para ilmuwan mengenali sekitar 8 lempeng besar serta puluhan lempeng kecil yang membentuk litosfer bumi. Selanjutnya ada sejarah awal teori tektonik. Nah, konsep tektonik lempeng muncul pada akhir tahun 1960-an sebagai hasil penggabungan oleh dua teori besar, yaitu teori pergeseran benua dan teori penyebaran dasar laut. Kedua teori ini memberikan dasar kuat dalam menjelaskan pergerakan kerak bumi yang kemudian disatukan menjadi satu teori yang komprehensif, yaitu teori tektonik lempeng. Selanjutnya kita akan membahas pergerakan benua. Nah, pada tahun 1912, Alfred Wegener mengemukakan gagasan bahwa seluruh benua pernah bersatu membentuk satu superbenua yang sangat besar bernama Pangea. Ia berdasarkan teorinya pada kesesuaian garis pantai antara Afrika dan Amerika Selatan serta kesamaan fosil tumbuhan dan hewan di beberapa benua. Menurut Wegener, Pangea kemudian pecah menjadi dua bagian besar, yaitu Laurasia di utara dan Gondwanaland di selatan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai bukti paleoklimatik. Nah, bukti paleoklimatik seperti jejak glasiasi, terumbu karang, serta endapan gurun menunjukkan bahwa benua-benua pernah berada di posisi yang berbeda. Fenomena pergeseran kutub sama atau polar wandering menunjukkan perubahan posisi kutub magnetik dari waktu ke waktu. Hal ini dapat diinterpretasikan sebagai perpindahan kutub itu sendiri atau sebagai akibat dari pergeseran benua. Nah, selanjutnya, meskipun teori Wegener menarik dan masuk akal, namun banyak ilmuwan yang masih menolak gagasan tersebut karena tidak adanya penjelasan yang memadai mengenai mekanisme pergerakan benua. Gaya pasang surut dan rotasi bumi dianggap terlalu lemah untuk memindahkan benua. Sebagai gantinya, beberapa ilmuwan mengajukan hipotesis lain seperti adanya jembatan darat atau pengaruh arus laut. Nah, selanjutnya terdapat bukti dari paleomagnetik. Pada tahun 1940 hingga 1950, penelitian paleomagnetisme menunjukkan bahwa mineral magnetik dalam batuan beku dapat merekam arah medan magnet bumi saat batuan tersebut terbentuk. Hasil pengukuran dari berbagai benua menunjukkan perbedaan arah kutub magnetik yang menandakan bahwa benua-benua memang saling bergerak seiring waktu. Selanjutnya kita akan membahas mengenai bukti-bukti adanya pergeseran benua. Nah, bukti modern memperkuat teori pergeseran benua. Di antaranya adalah kesesuaian jenis dan usia batuan di tepi benua yang kini terpisah, serta pola goresan glaster yang berkesinambungan. Dengan kemajuan teknologi GPS, ini pergerakan benua dapat diukur secara langsung dan terbukti bahwa benua masih bergerak hingga saat ini. Namun, pergerakannya memang sangat lambat. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai sejarah posisi benua. Nah, benua yang menjadi satu itu kan disebut Pangea. Pangea mulai terpecah menjadi beberapa bagian benua itu sekitar 200 juta tahun lalu, membentuk benua-benua seperti yang kita kenal sekarang. Nah, namun pergerakan benua sudah berlangsung jauh lebih lama dari 200 juta tahun itu tadi. Bahkan sejak 2 hingga sampai 4 miliar tahun lalu. Proses tabrakan, penyatuan, dan pemisahan benua ini terjadi berulang kali sepanjang sejarah bumi. Selanjutnya,
kita akan membahas mengenai penyebaran dasar laut yang dikemukakan oleh Harry Hess pada tahun 1962. Nah, Harry Hess mengusulkan konsep penyebaran dasar laut yang menurutnya dasar laut terbentuk di punggungan laut tengah akibat aktivitas vulkanik. Kemudian bergerak menjauh dari pusat penyebaran karena dorongan konveksi mantel. Pada akhirnya, dasar laut yang tua akan tenggelam ke dalam mantel melalui proses subduksi di palung laut. Seperti yang kita bahas sebelumnya mengenai konveksi mantel, nah konveksi mantel adalah proses sirkulasi material di dalam mantel bumi, di mana batuan panas yang lebih ringan naik dan batuan dingin yang lebih berat turun. Proses ini menghasilkan arus konveksi yang mendorong kerak samudra menjauh dari punggungan laut tengah dan berperan dalam pembentukan palung laut serta zona subduksi. Dari penyebaran laut itu tadi juga terdapat bukti-bukti yang memperkuat adanya penyebaran laut, seperti perbedaan usia batuan dasar laut. Batuan yang paling muda berada di punggungan laut tua. Maksud saya batuan yang paling muda berada di punggungan laut tengah dan semakin tua menuju palung laut. Selain itu, ditemukan pola anomali magnetik yang simetris di kedua sisi punggungan laut, yang menjelaskan pembalikan arah medan magnet bumi dari waktu ke waktu. Jadi, semakin muda batuan tersebut, maka batuan tersebut akan berada di punggung laut tengah, sedangkan semakin tua, maka batuannya akan berada di palung laut. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai lempeng dan lapisan bumi. Lempeng tektonik terdiri dari bagian luar bumi yang kaku, yaitu litosfer yang mencakup kerak dan mantel bagian atas. Litosfer bergerak di atas lapisan yang lebih plastis, yaitu astenosfer. Litosfer samudra memiliki ketebalan sekitar 70 km, sedangkan litosfer benua bisa mencapai lebih dari 200 km. Nah, dari lempeng itu tadi juga terdapat jenis-jenis dari batasan lempeng. Terdapat 3 jenis batasan lempeng, yaitu divergen, konvergen, dan transform. Pada batas divergen, dua lempeng bergerak saling menjauh dan membentuk kerak baru. Sedangkan pada batas konvergen, lempeng saling bertemu dan menyebabkan subduksi atau pembentukan pegunungan. Lalu ada juga batas transform, yaitu dua lempeng bergerak secara horizontal. Terdapat juga bukti-bukti dari adanya pergerakan lempeng. Di sini ada 3 bukti, yaitu pola anomali magnetik laut yang simetris, sebaran gempa di zona patahan, serta data pengukuran langsung menggunakan sistem GPS yang menunjukkan pergerakan lempeng beberapa sentimeter setiap tahun. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai batasan-batasan lempeng lebih dalam. Nah, yang pertama, saya akan membahas mengenai batas divergen. Batas divergen terjadi ketika dua lempeng bergerak saling menjauh sehingga terbentuk celah atau rift yang dapat menjadi tempat keluarnya magma dari mantel. Magma tersebut membentuk kerak samudra baru. Contoh dari batasan divergen ini yaitu dapat ditemukan di lembah retakan Afrika Timur dan Laut Merah. Nah, selanjutnya batasan yang kedua yaitu batas transform. Batas transform terjadi ketika dua lempeng bergerak sejajar secara horizontal. Gerakan geser ini sering menimbulkan gempa bumi dangkal yang sangat kuat. Contoh paling terkenal dari batas transform adalah patahan San Andreas di California, Amerika Serikat.
Nah, yang ketiga atau yang terakhir, terdapat juga batasan konvergen. Nah, pada batas konvergen, dua lempeng itu bergerak saling mendekat. Jika kedua lempeng merupakan kerak samudra, akan terbentuk busur pulau vulkanik. Nah, jika salah satunya merupakan kerak benua, maka akan terjadi subduksi yang membentuk pegunungan vulkanik. Sedangkan, jika keduanya berupa kerak benua, hasilnya adalah pegunungan lipatan besar seperti Himalaya. Nah, untuk yang terakhir, saya akan menjelaskan mengenai mekanisme pergerakan lempeng. Pergerakan lempeng didorong oleh beberapa mekanisme utama. Nah, yang pertama ada tarikan slab atau bahasa Inggrisnya adalah slab pull, yaitu gaya yang menarik lempeng ke bawah pada zona subduksi. Nah, untuk yang kedua ada dorongan punggungan laut atau yang biasa disebut ridge push, yaitu terjadi akibat pengangkatan di punggung samudra. Serta terjadi juga karena arus konveksi di mantel. Selain itu, ada juga plume mantel atau titik panas juga dapat menyebabkan aktivitas vulkanik lokal seperti di Kepulauan Hawaii. Sekian pemaparan materi bab 4 yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata maupun salah perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.